wabarakatuh. Jadi kali ini saya mau ngejelasin cara penggunaan softwarenya ya. Pertama di sini di menunya sendiri itu ada dashboard, ada WA client, ada template chat, ada log chat, ada resi, ada credit resi. Nah, kalau untuk di dashboard sendiri itu cuman informasi aja sih ya, semuanya lengkap. Terus kita masuk, sebelum mulai ngupload resi itu kita harus punya ini dulu, WA kliennya dulu. Nah, ini kebetulan saya udah punya satu WA klien. Kalau teman-teman belum punya, mungkin bisa ke sini dulu, tambah WA klien, terus pilih paketnya mau yang mana. Di sini ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Disesuaikan aja ya. Boleh pakai yang 1 bulan dulu boleh. Nah, terus oh iya, sebentar. Kalau untuk pembayarannya nanti tinggal klik ini aja. Tinggal klik beli pakai kris. Nanti begitu klik muncul QR code-nya. Ini bisa di-scan aja pakai HP atau e-wallet. Nah, kalau misalkan mau di-download dulu buat nanti di-scan-nya ya bisa di-download dulu QR-nya. Gitu. Bisa diklik download-nya. Terus masuk ke sini. Nah, ini kan berhubung masih baru WA-nya. Itu pertama yang harus dilakuin itu konekin dulu ke WA-nya teman-teman sekalian. Di sini tinggal klik tombol connect. Terus tunggu beberapa saat, nanti dia muncul. Nah, ini bisa di-scan sama teman-teman. Bentar, saya coba scan dulu. Oke, sampai di-scan sampai dia hilang QR-nya. Sama aja tes. Nah, kalau misalkan dia udah connect, dia udah muncul nomor WA-nya, terus statusnya connected. Nanti di sininya itu kita bisa tes kirim WA dulu. Di tombol ini ya, yang kanan atasnya. Kalau edit itu dia buat ngerubah nama ininya, nama WA-nya. Jadi misal kita edit, ini namanya bisa dirubah. Terus kalau misalkan mau tes kirim WA, tinggal di klik nomor tujuannya sama pesannya buat memastikan kalau WA-nya itu udah connect. Oke, jadi ini kan udah connect ya. Nah, terus kita masuk ke template chat. Di sini ada beberapa template. Kita mulai dari awal. Ini yang pertama itu chat ketika paket baru dikirim. Jadi misalkan baru keluar resinya gitu. Ketika teman-teman baru nginput ke resi di sini, yang ada di sini, baru diinput, biasanya nanti yang pertama dikirim itu WA yang ada di sini, itu yang dikirim oleh kurir, baru dikirim. Terus chat ketika paket akan segera datang, itu misalkan si paketnya itu udah lagi dalam perjalanan ke rumahnya customer gitu. Itu nanti dia dia pakai template yang ini buat ngirim notifikasinya. Terus chat ketika paket sudah diterima. Jadi misalkan statusnya udah diterima sama si customer misalkan.
Di sini bisa kasih template terima kasih dan lain-lain gitu. Nah, terus berikutnya ada chat ketika paket di retur. Jadi misalkan statusnya udah masuk ke retur sama kurir. Di sini dia teman-teman bisa ngasih template yang misalkan ngasih tahu ke customer itu, oh ini si paketnya ini udah diretur sama kurir. Jadi si customer bisa menghubungi kurir yang bersangkutan buat ditindaklanjuti apakah mau lanjut retur atau biar dikirim ulang lagi gitu. Tuh, nah terus di sini ada yang namanya Spintax. Spintax itu jadi format yang bisa memilih antara beberapa opsi gitu. Contoh di sini ada di dalam kurung ini ada hi dan halo. Ini nanti dia bisa milih, otomatis bakal milih antara hi atau halo gitu. Itu sih, lebih lengkapnya bisa cek aja di Google. Nah, terus di bawahnya ini ada variabel. Kalau variabel ini fungsinya buat apa ya namanya ya? Misalkan di sini kayak kita mau menyapa pakai namanya dia gitu. Nah, kita bisa pakai variabel yang ada di sini. Misalkan nama penerima, terus nomor resi, terus ada kurirnya, ada kode kurirnya, ada tujuan penerimanya gitu. Ini beberapa variabel yang bisa dipakai ya. Terus masuk ke log chat. Nah, ini kalau di log chat ini, jadi kalau misalkan nanti ada chat-chat terkirim, dia akan muncul di sini. Jadi buat tampungan chatnya lah. Nah, terus berikutnya ada resi. Nah, di resi ini tempat teman-teman buat input resinya gitu. Kalau misalkan kreditnya masih 0, bisa tambah kredit dulu di sini pakai tombol ini, tambah kredit. Nah, ini bisa pilih deh. Teman-teman mau pilih pakai yang mana? Nah, terus masuk lagi ke resi. Ini bisa tambahnya bisa manual ya. Jadi input sendiri misalkan kurirnya kurir apa. Di sini bisa pilih terus nomor resinya. Misalkan gitu, terus nama penerimanya itu. Terus nomor WA-nya misalkan berapa yang bisa dihubungi ya. Ini formatnya bisa 62, bisa 08. Terus pemilihan WA kliennya, kalau misalkan otomatis, misalkan gini, teman-teman punya banyak WA klien. Nah, kalau otomatis nanti sistem itu bakal ngebagi porsi bebannya gitu, secara otomatis. Tapi kalau misalkan mau di fix ke satu WA klien, misalkan di sini contohnya kita mau kasih ke WA klien ini aja. Itu bisa. Kalau udah tinggal disimpan gitu. Nah, itu cara pakai manual ya. Sebentar, saya coba input dulu ya. Ini kebetulan saya punya contoh resi dari TikTok. Saya coba pakai yang ini. CNT nomor resi, nama penerimanya Laila, terus nomor HP-nya bentar ya. Nah, oke, terus kita simpan aja. Nah, ini udah masuk, statusnya masih pending. Oke. Terus yang berikutnya tuh bisa juga pakai fitur
Oh, bentar. Sebentar, mohon maaf, sebentar dulu. Saya tadi lupa ininya. Oke, oke lanjut. Hmm, di sini ada fitur import Excel. Jadi kalau misalkan teman-teman punya mau import pakai file Excel bisa pakai ini. Ini bisa download dulu template-nya. Nah, kita buka dulu. Di sini saya jelasin dulu. Ada nomor resi. Ini khusus buat nomor resinya aja. Terus ada kode kurir. Itu misalkan kode kurir ini itu diambil dari sini. Misalkan contoh kita mau pakai JNT. Mana ya? Nah, ini kodenya. Teman-teman bisa dilihat kode kurir ini, nanti dia muncul kurir apa aja yang disupport. Misalkan JNT, kita pakai JNT aja, tinggal tulis JNT gitu. Nomor resinya yang tadi. Terus nama penerima di sini misalkan nama penerimanya. WA penerima, nomor HP-nya, terus WA klien di sini. Kita bisa kosongin aja kalau misalkan pengen otomatis. Dan kalau misalkan mau ditentuin, kita bisa misalkan namanya yang tadi, WA kliennya. Oke. Nah, kalau misalkan udah, tinggal di save, terus di upload. Gitu. Nanti dia bisa ngupload di sini. Tinggal klik tombol uploadnya. Nanti teman-teman bisa pilih file yang tadi. Berikutnya kita bisa coba yang kalau teman-teman mau import dari itu yang tadi Excel sebenarnya simple ya. Nah, terus kalau misalkan kita mau import dari resi PDF-nya TikTok, itu tinggal pilih aja. Ini contoh resi yang udah di-download dari TikTok-nya ya. Kita digeser aja. Terus di sini kalau TikTok kan kurir yang disupportnya baru JNT aja. Nah, terus untuk pemilihan WA kliennya itu bisa otomatis atau terarah ya. Sini untuk contoh aja kita pilih yang otomatis aja. Terus kalau misalkan udah, tinggal klik upload. Nah, import selesai resi, diimport 100 karena satu file ini isinya 50 resi. Jadi kalau dua file itu isinya 100 resi. Oke, gitu. Kalau udah tinggal oke, terus close. Sini udah muncul semua semua resi-resinya. Statusnya masih pending karena belum melakukan tracking ya sistemnya. Nah, terus ini ada filter juga. Filter di sini kalau teman-teman mau filter, misalnya kurirnya mau yang mana, misalkan JNE, oh ternyata belum ada gitu. Terus statusnya mana yang pending, shipping, delivery, kurir itu ketika di paketnya itu dibawa sama kurir yang menuju ke rumah gitu, pakai motor atau mobil biasanya. Nah, terus di sini ada fitur berikutnya itu ada credit resi. Di credit resi ini cuma log pemakaian resinya aja sih. Kayak misalkan debit gitu. Ini apa aja historinya. Terus juga bisa tambah kredit di sininya. Udah sih itu aja. Sebenarnya simple pemakaiannya.
Nah, kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan atau bingung gimana cara cara pemakaiannya, atau pengen punya saran gitu untuk tambah fitur lagi di dalam sini, itu bisa kontak aja dari sini berdasarkan tombol live chat ini ya. Nanti bakal diarahin ke CS kita gitu. Oke, terus berikutnya, oh ini nih. Ini di sini itu sebenarnya buat uh, template doang sih. Sini ada normal, ada dark mode. Kalau dark mode mungkin jadi hitam semua. Kalau misalkan teman-teman gak suka yang terlalu bercahaya gitu. Terus kalau pengen yang bercahaya tinggal pilih ke normal. Gitu sih. Terus di sini ada akun teman-teman. Kalau misalkan mau ganti password ada di sini. Bisa ganti password di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngerubah nama atau rubah email atau rubah nomor WA teman-teman, tinggal klik ini aja. Nah, kenapa kita butuh nomor WA ini? Pertama, buat pembayaran kris itu kita butuh nomor WA teman-teman. Terus kedua, kalau misalkan nanti ada notifikasi tentang akun teman-teman, nanti sistem kami itu bakal otomatis ngirim notifikasi ke nomor WA teman-teman yang ini. Gitu. Oke, segitu aja. Nah, kalau misalkan kayak tadi teman-teman lupa belum bayar, itu nanti muncul di histori pembayaran. Misalkan ada statusnya masih pending, itu bisa di-download lagi QR code-nya. Tinggal download aja. Nanti teman-teman bisa scan gitu. Oke ya. Oke, segitu aja dulu pembahasannya karena ini juga sebenarnya simple aja sih. Fitur-fiturnya nggak ada yang rumit. Oke, segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.